Raja Uti perintis agama Formalin di Tanah Batak. Ya, Formalim atau Ugamo Malim diyakini sebagai kepercayaan awal masyarakat suku Batak. Seiring perkembangannya, Formalim kini sudah diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai aliran kepercayaan. Agama Formalim sendiri berpusat di Desa Tinggi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Samosir. Ya, dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Formalim atau Ugama Malim percaya kepada Tuhan yang mereka sebut dengan nama Opu Mulajadi Nabolon. Nama ini kadang disingkat menjadi Mulajadi Nabolon. Mereka juga kadang menyebut atau memakai nama lain seperti Debata atau Pelean Debata. Ya, apapun sebutannya, semua merujuk pada satu nama yang sama, yaitu Tuhan. Lebih lanjut teman, menurut informasi, perintis Ugamo Malim atau Formalim adalah Raja Uti. Ya, Raja Uti atau yang sering dikenal sebagai Raja Putih atau Uti Mutia Raja, diyakini sebagai utusan langsung dari Mulajadi Nabolon dengan tujuan rekonsiliasi antara benua Ginjang dan benua Tonga atau dunia. Kepemimpinan Raja Uti kemudian diteruskan oleh Tuan Simarimbuli Bosi dan dilanjutkan Raja Na 40 Opa setelah Raja Sisingamangaraja 1 sampai 12 dan terakhir Raja Nasyak Bagi. Setelah Raja Nasyak Bagi, tongkat estafet diserahkan kepada Raja Mulia Nepospos yang merupakan sahabat Raja Nasyak Bagi. Di masa Raja Mulia Nepospos inilah ajaran Malim kemudian dilempangkan menjadi agama Malim. Dalam konteks pranata sosial, dikenal falsafah Suhini Ambang Naopat atau Sunano yang belakangan menjadi Dalian Natolu atau DNT. Konsep Sunano diperkenalkan pertama kali oleh Raja Uti yang menegaskan bahwa masyarakat Batak selain Somba Marhula-hula, Elek Marboru, Manat Mardogat Tubu atau Dalihan Natolu juga harus patuh dengan perintah Raja dan hal ini disebut dengan pimpinan agama. Tetapi oleh penjajah Belanda yang terakhir dihilangkan dengan tujuan menghapus kekuasaan dan karisma raja sebagai bagian dari penjinakan perlawanan. Dalam hal kosmologinya, Formalim mengimani adanya 3 alam kehidupan, yakni Banua Ginjang atau Kayangan, Banua Tonga atau Bumi, dan Banua Toru. 3 sekte yang terkenal di Ugamo Malim adalah Formalim dengan pimpinan atau Rasul Raja Mulia Nepospos berkedudukan di Huta Tinggi Laguboti. Sekte yang kedua dengan Rasul Guru Somalaing berkedudukan di Balige. Kemudian sekte ketiga dengan Rasul Guru Mengantar Manurung di Sigaul, Huta Gurgur, Porsea. Nah teman, sekte lain yang sudah pudar adalah agama Putih dan agama Teka. Dalam berbagai literasi disebutkan bahwa Formalim memiliki kitab yang bernama Tumbaga Holing. Iya, penganut Ugamo Malim juga memiliki pantangan seperti agama lainnya. Mereka berpantangan untuk menerapkan riba, makan darah, mengkonsumsi babi, anjing, dan monyet. Dua ritual besar. Dalam laman Kemendikbud RI disebutkan bahwa Ugamo Malim atau Formalim melakukan 2 kali ritual besar dalam setahun. Pertama, Perningotan Hatutubuni Tuhan atau Sipangsada. Ritual ini dilangsungkan saat masuk tahun baru Batak, yaitu di awal Maret. Ritual lainnya bernama Pameleon Bolon atau Sipahalima yang dilangsungkan antara bulan Juni-Juli. Ritual Sipahalima dilakukan setiap bulan kelima dalam kalender Batak. Ini
ini dilakukan untuk bersyukur atas panen yang mereka peroleh. Upacara ini juga merupakan upaya untuk menghimpun dana sosial bersama dengan menyisihkan sebagian hasil panen untuk kepentingan warga yang membutuhkan. Misalnya, untuk modal anak muda yang baru menikah tetapi tidak punya uang atau menyantuni warga yang tidak mampu. Sebagai ikatan dan interaksi sosial, setiap tahun masing-masing warga mengumpulkan sejumlah tertentu padi atau uang dalam lumbung atau kas. Ya, tujuannya untuk menyantuni kehidupan warga yang tidak mampu. Anak yatim piatu dan warga miskin dijamin oleh harta bersama ini. Bagi yang kurang mampu tidak diwajibkan memberikan hingga kehidupannya semakin baik, akan tetapi ia tetap mempunyai hak yang sama. Di Huta Tinggi sendiri untuk menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan dan ritual keagamaan, berdiri sebuah kompleks yang disebut Balai Pasogit atau Balai Asal Usul yang terdiri atas 4 bangunan utama, yakni Balai Partonggoan atau Balai Doa, Balai Parpitaan atau Balai Sakral, Balai Pangaminan atau Balai Pertemuan, dan Balai Parhobasan atau Balai Pekerjaan Dapur. Bagi umat Parmalim, Balai Pasogit merupakan hutan abadiah atau tanah suci. Semua balai ini didesain dengan motif bata yang syarat dengan arti khusus. Di kompleks itu pula, tiap 2 kali dalam setahun digelar upacara keagamaan skala besar. Nah teman, itu tadi adalah Raja Uti, perintis agama Parmalim di Tanah Batak. Jika ada kesalahan penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.